Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua dan semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini tentang mata kuliah manajemen keuangan, materi bahasannya adalah nilai waktu uang atau time value of money. Apa itu nilai waktu uang? Nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Contoh misalnya, kalau dulu uang 1.000 itu bisa untuk beli makan nasi 1 bungkus. Saat ini uang 1.000 itu sudah tidak cukup untuk bayar parkir. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai waktu uang. Nilai waktu uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan, dan kondisi politik, serta hal-hal lainnya yang menyebabkan atau menjadi faktor terhadap perubahan nilai uang tersebut. Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari nilai waktu uang ini. Pertama adalah berguna untuk menghitung anggaran. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan itu dapat memberikan keuntungan atau tidak. Dalam hal ini, investor itu kan dapat melakukan analisa apakah proyek yang dijalankan itu memberikan dampak keuntungan atau tidaknya. Karena kita ketahui investor itu menyukai sebuah proyek yang memberikan imbal balik atau keuntungan setiap tahun mulai proyek tersebut itu dimulai. Namun ada keterbatasan dari time value of money ini. Keterbatasan tersebut yang pertama mengakibatkan masyarakat hanya akan menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank itu tinggi. Karena mereka menganggap bahwa jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang itu juga tinggi. Disebabkan karena adanya penambahan hasil dari bunga simpanan tersebut. Tapi kalau bunga banknya itu rendah, kebanyakan masyarakat itu tidak akan menempatkan uangnya di bank. Syukur-syukur kalau misalnya memang dipergunakan untuk kegiatan investasi itu malah eh, memberikan dampak positif terhadap perbaikan ekonomi suatu masyarakat. Yang kedua, time value of money ini tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun eh, kita akan mengalami yang namanya inflasi. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau dulu uang 1.000 itu dapat bermanfaat untuk membeli sebungkus nasi, tapi sekarang sudah tidak cukup untuk dipergunakan parkir saja. Itu dampak dari yang namanya inflasi. Dalam time value of money itu ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama adalah nilai masa depan atau future value. Apa itu nilai masa depan? Yaitu nilai pada suatu waktu di masa datang dari sejumlah uang di masa sekarang
atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Nilai uang di masa mendatang ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi nilai uang di masa mendatang. Oleh sebab itu, para pemilik uang atau kapitalis, pola pikirnya dan perilakunya bertumpu pada tingkat suku bunga. Jika tingkat bunga tinggi, ia akan membungakan uangnya atau mendepositokan uangnya. Dan jika suku bunga rendah, ia akan meminjam uang untuk aktivitas bisnisnya. Dalam hal nilai masa depan ini atau future value, kita menilai uang yang kita terima saat ini, kita perhitungkan kira-kira masa depannya untuk beberapa tahun itu akan dapat kembali berapa. Misal katakanlah sekarang nilainya yang kita depositokan adalah 1 juta, maka 3 tahun ke depan uang 1 juta tersebut itu akan bernilai berapa. Itu namanya future value. Akan ada banyak rumusan di sini dalam masalah pembahasan future value. Oke, kita masuk dalam tahapan contoh kasus saat ini. Kasus pertama adalah berkaitan dengan nilai masa mendatang untuk aliran kas tunggal. Jika kita memperoleh uang Rp1.000 saat ini pada awal tahun dan kemudian menginvestasikan uang tersebut pada tabungan dengan tingkat bunga bank sebesar 10%. Berapa uang kita 1 tahun yang akan mendatang? Maka bisa dilihat dalam rumusan yang ada, di mana untuk menentukan future value, nilai masa yang akan datang, itu rumusannya adalah nilai saat ini ditambah dengan nilai saat ini dikalikan dengan bunga banknya, tingkat bunga banknya. Maka kalau kita terjemahkan rumusannya akan menjadi nilai saat ini dikali dengan 1 ditambah tingkat bunga. Tingkat bunga ini simbol yang kita pergunakan adalah simbol R. Nah, kalau kita masukkan dalam rumusan tersebut, maka future value sama dengan 1000 dikali 1 ditambah 0,1. 0,1 ini refleksi dari angka 10%. Maka 1000 dikali dengan 1,1. 1,1 dari mana? 1 ditambah 0,1. Maka nilainya adalah 1100. Hal ini dapat dimaknai bahwa uang senilai Rp1.000 yang kita investasikan di awal tahun dengan tingkat bunga bank 10%, maka pada 1 tahun mendatang akan bernilai menjadi 1100. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan menghitung untuk beberapa tahun ke depan, misal katakanlah 2-3 tahun ke depan, maka rumusan yang tadi itu ada penambahan simbol pangkat N, yaitu jangka waktu. Kalau dari kasus yang ada tadi, kita memperoleh uang senilai Rp1.000 yang kita investasikan dalam bentuk tabungan dengan tingkat bunga bank itu sebesar 10%, maka berapa uang kita untuk 2 tahun mendatang? Rumusannya sama sebenarnya. Future value di sini sama dengan nilai saat ini dikali 1 ditambah R sebagai tingkat bunga, namun ada pangkat N-nya, yaitu jangka waktu. Kalau dari rumusan tersebut, kita masukkan 1000 dikali 1 ditambah 0,1,
0,1 ini tadi kita udah jelaskan dari tingkat bunga 10%. Pangkat 2. Pangkat 2 ini dari mana? Karena niatan kita itu adalah mencari nilai 2 tahun mendatang. Maka pangkatnya adalah pangkat 2. Kalau mencari nilai 5 tahun mendatang, maka pangkatnya menjadi pangkat 5. Setelah itu, rumusan tersebut kita masukkan, maka kita perhitungkan dan ketemu nilainya adalah 1210. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa pada 2 tahun mendatang, nilai uang kita yang kita tabungkan saat ini sebesar Rp1.000 itu akan menjadi 1.210 pada 2 tahun yang akan datang. Kasus berikutnya itu adalah berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala, dilakukan beberapa kali. Dalam istilahnya ini adalah future value annuity. Tapi pembayaran tersebut itu diterima pada akhir tahun. Sebagaimana contoh dari awal, kita ada kasus memperoleh uang sebesar 1.000 per tahun yang dilakukan pembayarannya sebanyak 4 kali dan diterima pada akhir tahun. Berapa nilai masa mendatang uang kita tersebut jika tingkat bunga 10%? Nah, rumusan yang ada itu adalah rumusan future value annuity, di mana future value annuity ini rumusannya adalah X dikali dengan 1 ditambah R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R, di mana X itu adalah jumlah pembayaran kas untuk setiap periodenya, sedangkan R itu adalah tingkat bunga, dan N-nya adalah jumlah periode. Untuk rumusan tersebut dapat dilihat pada slide yang ada. Kemudian, kasus yang ada tersebut kita masukkan dalam rumusan yang telah kita sajikan. X-nya kita masukkan sebesar 1.000, selanjutnya 1 ditambah dengan 0,1 ditambah di mana 0,1 tersebut itu merupakan tingkat bunga sebesar 10%. N-nya sejumlah 4 karena ini pembayaran dilakukan sebanyak 4 kali. Kemudian dikurangi 1 dibagi dengan 0,1 sebagai tingkat bunga yang tadi kita sampaikan. Selanjutnya, dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan itu adalah breakdown dari jumlah periode. Dalam artian bahwa perhitungannya itu tidak langsung di pangkat 4, tapi di breakdown terlebih dahulu pada pangkat 3, pangkat 2, dan pangkat 1. Sehingga ketemu nilainya adalah 4.641. Itu terkait dengan future value annuity untuk pembayaran yang dilakukan beberapa kali dan diterima pada akhir tahun. Sekali lagi, istilahnya adalah future value annuity. Kasus berikutnya hampir sama dengan kasus pada slide sebelumnya, hanya yang membedakan di sini adalah penerimaannya diterima di awal tahun. Ingat bahwa dalam kasus ini dana yang diperoleh itu diperoleh dalam beberapa kali pembayaran dan diterima setiap awal tahun. Ingat ya, perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah diterima setiap awal tahun.
Dan istilah yang dipergunakan untuk pembayaran bertempo tersebut ini adalah Future Value Annuity DUI. Dalam hal ini, maka rumusan yang dipergunakan itu adalah rumusan Future Value Annuity dikali dengan 1 ditambah R. Nah, simbol yang dipergunakan adalah Future Value Annuity DUI, di mana di sini menggunakan simbol NA, Future Value Annuity DUI. X-nya jumlah pembayaran kas untuk setiap periode, R-nya adalah tingkat bunga, dan N-nya jumlah periode pembayaran. Kalau kita masukkan dalam rumusan yang sudah disediakan pada slide tersebut, di mana X-nya nilai 1000 kita masukkan, selanjutnya rumusan yang ada 1 ditambah dengan 0,1, di mana 0,1 itu adalah tingkat bunga 10%, pangkat 4. 4 ini diperoleh dari jumlah periode pembayaran sebanyak 4 kali. Lalu dikurangi 1 dibagi dengan 0,1 sebagai tingkat bunga pada saat hal tersebut ditetapkan, yaitu 10%, dikali dengan 1 ditambah 0,1 kembali, sehingga nilainya ketemu dengan 5105. Bila rumusan tersebut diurai, maka penguraiannya adalah dari pangkat 4 ditambah dengan uraian perhitungan dengan pangkat 3 ditambah dengan uraian perhitungan pangkat 2 ditambah dengan uraian perhitungan pangkat 1. Maka hasilnya ketemu sama, yaitu 5105. Bahasan kedua yaitu present value, nilai sekarang. Ini kebalikan dari future value yang merupakan nilai masa mendatang. Nah, untuk present value atau nilai sekarang itu diartikan sebagai nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih di masa mendatang. Uang kas masuk bersih di masa mendatang adalah proyeksi hasil dari sebuah investasi. Nilai sekarang disebut juga dengan istilah lainnya itu diskonto, di mana tingkat diskonto merupakan tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Artinya kalau kita pada waktu yang akan datang, misalnya 5 tahun ke depan memiliki dana 1 juta, maka nilai 1 juta di masa yang akan datang, di 5 tahun yang akan datang, itu dapat diperhitungkan kira-kira pada tahun ini nilainya itu berapa sih, nilai present value-nya, nilai pada saat ini. Makin tinggi tingkat suku bunga, makin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa yang akan datang. Sebagai contoh awal, jika kita mempunyai uang sebesar 1.210 2 tahun yang akan datang, berapa sih nilai saat ini atau nilai sekarang jika tingkat diskonto yang digunakan itu adalah 10%. Ingat, yang dimaksud dengan tingkat diskonto ini adalah tingkat bunga sebenarnya, karena pemanaannya di masa sekarang bagi yang akan datang, maka digunakan istilah tingkat diskonto. Nah, rumusan yang bisa dipergunakan itu adalah present value sama dengan nilai masa mendatang pada tahun ke-N dibagi dengan 1 ditambah R yang merupakan tingkat
bunga dikali atau pangkat N yang merupakan jangka waktu. Nah, nilai tersebut kemudian kita masukkan di mana nilai present value-nya berasal dari nilai masa yang akan datang atau future value dimasukkan sebesar 1210 dibagi dengan 1 ditambah 0,1. 0,1 itu merupakan tingkat bunga atau tingkat diskonto yang dipergunakan sebesar 10%. Lalu pangkat 2 itu berasal dari waktu 2 tahun yang akan datang. Nah, dari nilai tersebut ketemu nilainya adalah sebesar 1000. Artinya nilai 1210 yang akan diperoleh pada 2 tahun yang akan datang itu nilainya sama dengan nilai Rp1.000 pada nilai sekarang. Kasus berikutnya itu adalah misalkan proses pendiskontoan dilakukan setahun sebanyak 2 kali. Ingat, setahun 2 kali. Dengan tingkat diskonto 10% per tahunnya. Berapa nilai sekarang aliran kas sebesar 1.100 yang akan diterima 1 tahun mendatang? Ingat, nilai 1.100 1 tahun yang akan datang, tapi dengan pola pendiskontoan yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Maka rumusan yang dipergunakan ini sebagaimana pada slide tersebut. Present value sama dengan future value, di mana future value ini merupakan nilai masa mendatang pada tahun ke N-nya dibagi dengan 1 ditambah dalam kurung R. R itu merupakan tingkat bunga dibagi K. K itu adalah jumlah berapa kali diskonto yang dilakukan dalam 1 tahun. Kemudian pangkat N yang merupakan jangka waktu dikali dengan K. K itu tadi jumlah berapa kali diskontonya. Maka rumusan tersebut kita pergunakan dalam kasus ini. Sehingga nilai future value-nya sebanyak 1.100 dibagi dengan 1 ditambah 0,1, di mana 0,1 tersebut itu merupakan tingkat bunga diskonto 10% dibagi dengan 2 yang diperoleh dari K sebagai jumlah berapa kali diskonto. Ingat dalam kasus tersebut bahwa diskonto dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian pangkat 1, karena tadi yang ditanya adalah 1 tahun mendatang, dikali dengan 2 yang diperoleh dari jumlah pendiskontoan dalam 1 tahun. Perhitungan tersebut itu menghasilkan nilai 997,73, sehingga dapat dimaknai bahwa nilai uang 1.100 pada 1 tahun mendatang dengan pola pendiskontoan yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan tingkat diskonto 10%, pada saat ini nilai sekarangnya itu adalah sebesar 997,73. Kasus berikutnya ini bila mana proses pendiskontoan dilakukan secara kontinu.
Yang membedakan dengan kasus sebelumnya, kalau kasus sebelumnya itu proses pendiskontuannya dapat ditentukan setahun itu berapa kali. Tapi kalau yang kasus saat ini dalam contoh pada slide tersebut itu dilakukan secara kontinu, itu dimaknai bahwa pendiskontuan dalam 1 tahun itu tidak diketahui oleh pihak nasabahnya. Artinya dapat dilakukan sebanyak 12 kali atau per bulan atau per 3 bulan, 4/4 bulan itu tidak ada ketentuan mutlak dari pihak yang menjalankan ketentuan pendiskontuan. Nah, kasusnya sebenarnya sama, hanya yang membedakan adalah proses pendiskontuan tersebut dilakukan secara kontinu dengan tingkat bunga diskonto masih sama 10% per tahun, bahkan nilai yang dimaksudkan itu sama yaitu 1.100 yang akan diterima 1 tahun mendatang. Maka rumusan yang dipergunakan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Rumusannya bisa dilihat pada slide yang ada, di mana present value sama dengan future value untuk tahun ke N dibagi dengan E itu sudah ditentukan nilainya yaitu sebesar 2,71828 pangkat R dikali dengan N, di mana R adalah tingkat bunga dan N-nya adalah jangka waktu. Maka dari rumusan tersebut itu kita masukkan nilai future value yang dimaksudkan itu adalah 1.100 dibagi dengan nilai E-nya 2,71828. Ingat, nilai E ini tidak berubah karena nilai E sudah ditentukan. Pangkat R-nya adalah tingkat bunga yaitu 0,1 yang dimaknai sebagai tingkat diskonto sebesar 10% dikali dengan N. N itu adalah jangka waktu. Jangka waktu yang dimaksud dalam kasus ini adalah 1 tahun mendatang. Maka dari rumusan tersebut nilai yang diperoleh atau nilai yang diketahui itu adalah sebesar 995,32. Artinya dari kasus ini nilai 1.100 pada 1 tahun yang akan datang itu sama nilainya dengan 995,32, di mana proses pendiskontuannya dilakukan secara kontinu dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Untuk kasus berikutnya yang harus dipahami terlebih dahulu adalah pembayarannya dilakukan beberapa kali, tidak sekali seperti kasus sebelumnya, tapi ini dilakukan beberapa kali. Dan pembayaran tersebut itu dimulai pada akhir tahun di tahun ke-1. Ingat ya, di sini ciri khasnya adalah pembayaran dilakukan beberapa kali dan dimulai pada akhir tahun. Sebagaimana contoh dalam kasus ini, misalnya kita akan menerima pembayaran sebesar Rp1.000 per tahun mulai akhir tahun ke-1 sebanyak 4 kali dengan tingkat diskonto 10%. Berapa nilai sekarang dari aliran kas tersebut?
Nah, rumusan yang dipergunakan itu adalah rumusan present value untuk annuity, di mana C dikurangi dengan C dibagi 1 ditambah R pangkat N dibagi R. Apa itu C? C itu adalah aliran kas per periode sebesar nilai yang ditetapkan, besarannya sama. Ini maksudnya adalah yang diperoleh itu nilainya sama, flat. Kalau misalnya 1000, ya 1000 terus, tidak ada perbedaan. Nah, rumusan yang dipergunakan ini adalah rumusan ini. Untuk R, tingkat diskonto rate-nya, N itu adalah jumlah periodenya. Maka dari rumusan tersebut dapat kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui, di mana nilai C-nya itu adalah 1000, dikurangi dengan 1000 dibagi 1 ditambah 0,1. 0,1 ini merupakan tingkat diskonto rate 10%, pangkat 4. 4 ini kita ketahui bahwa pembayarannya selama 4 kali dibagi dengan 0,1 yang merupakan tingkat diskonto rate 10%. Maka nilai yang dihasilkan itu adalah sebesar 3169,9. Rumusan lainnya yang bisa dipergunakan dalam present value annuity tersebut itu adalah nilai setorannya dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N, tapi N-nya ini dibuat bertahap sampai pada pembayaran terakhir. Kalau misalnya N-nya ada 4 kali, maka pangkat 4 ini di breakdown menjadi 4 kali. Sehingga nilainya akan ketemu sama, yaitu 3169,9. Rumusan ini sebenarnya rumusan yang sering dipergunakan kalau nilai setorannya atau besaran aliran kas per periodenya itu berbeda. Ini biasanya rumusan ini yang dipergunakan. Tapi kalau misalnya setorannya atau besaran aliran kasnya itu sama setiap periodenya, maka kebanyakan yang dipergunakan adalah rumusan yang tadi udah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, ini yang saya maksudkan terkait dengan perbedaan aliran kas per periodenya. Misalnya, kita akan menerima pembayaran selama 4 kali setiap akhir tahun dengan tingkat diskonto 10%, dengan tahun ke-1 itu 1000, tahun ke-2 1500, tahun ketiga 2000, dan tahun keempat 3000, maka berapa nilai sekarang dari aliran kas tersebut. Ketika kita sudah ketahui N-nya itu adalah 4, maka untuk masing-masing rumusan pangkatnya di breakdown. Kalau tahun pertama yang menggunakan pangkat 1, tahun kedua menggunakan pangkat 2, periode berikutnya menggunakan pangkat 3, dan tahun keempat menggunakan pangkat 4 dengan nilai aliran kas yang berbeda-beda. Maka ketika kita breakdown rumusan tersebut, itu ketemu nilainya adalah 5704. Kasus ini terpisah dengan kasus sebelumnya loh ya. Karena kalau kasus sebelumnya itu tingkat aliran kasnya flat sama 4 kali sebesar 1000, kalau ini aliran kasnya berbeda setiap tahunnya, yaitu tahun ke-1 1000, tahun ke-2 1500, tahun ketiga 2000, dan tahun ketiga itu sebesar tahun keempat itu adalah sebesar 3000. Nilainya ketemu, nilai sekarang dari aliran kas tersebut itu adalah sebesar 5700,4. Kasus terakhir yang perlu dipahami terlebih dahulu di sini ini adalah
dilakukan beberapa kali dan dilakukan pembayarannya pada awal tahun. Ingat, rumusan ini dipergunakan untuk kriteria yang pembayarannya dilakukan beberapa kali dan dimulai pada awal tahun. Maka rumusannya menggunakan present value annuity due, di mana nilai C, nilai aliran kas per periodenya, ini dengan catatan besarannya sama loh ya, dikurangi dengan C dibagi dengan 1 ditambah R yang merupakan tingkat diskonto rate-nya, pangkat N dibagi dengan R dikalikan dengan 1 ditambah dengan R. Sebenarnya rumusan present value annuity yang tadi itu dikalikan dengan 1 ditambah R. Kalau dari kasus yang ada, ini yang membedakan hanya pada penerimaan pembayarannya dimulai pada awal tahun ke-1. Misalkan kita akan menerima pembayaran sebesar 1.000 per tahun mulai awal tahun ke-1 selama 4 kali dengan tingkat diskonto 10%. Maka rumusan yang dimasukkan itu adalah nilai C-nya 1.000 dikurangi dengan C kembali 1.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 yang merupakan tingkat diskonto rate 10%. Pangkat 4. 4 ini diperoleh sebanyak 4 kali dibagi 0,1 yang merupakan tingkat diskonto rate-nya dikali 1 ditambah 0,1 yang tadi merupakan nilai R sebagai tingkat diskonto rate-nya. Ketemu nilainya 3.486,9. Dengan rumusan sebelumnya, sebenarnya rumusan ini dipergunakan apabila aliran kasnya itu berbeda. Namun, kita sebagai pembanding saja untuk penggunaan rumusan ini karena tingkat aliran kasnya untuk 4 tahun tersebut itu sama sebesar 1.000. Maka ketika kita melakukan breakdown perhitungan untuk present value annuity due ini dimulai dari pangkat 0. Pangkat 0 untuk tahun pertama, pangkat 1 untuk tahun kedua, pangkat 2 untuk tahun ketiga, dan pangkat 3 untuk tahun keempat. Sehingga ketemu nilainya adalah 3.486,9. Kalau kita menggunakan contoh yang sama terkait dengan rumusan present value annuity due ini, di mana tingkat aliran kasnya atau nilai aliran kasnya tiap tahunnya itu berbeda. Tahun pertama 1.000, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 2.000, dan tahun keempat sebesar 3.000. Ingat, rumusan ini dipergunakan ketika aliran kas per tahunnya itu berbeda dan pembayarannya dilakukan beberapa kali pada awal tahun. Maka rumusan yang dipergunakan menggunakan pangkat 0 di tahun pertama, pangkat 1 di tahun kedua, pangkat 3 di tahun ketiga, dan pangkat 4 pada tahun ketiga. Sehingga nilainya ketemu 6.270,4. Yang artinya nilai sekarang dari aliran kas tersebut, di mana tahun pertama 1.000, tahun kedua 1.500, dan tahun ketiga 2.000, dan tahun keempat sebesar 3.000, nilainya adalah 6.270,4. Itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan future value untuk nilai masa yang akan datang dan present value untuk nilai sekarang.
Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan.